Seorang hamba Tuhan pernah memberikan saya nasihat ini. Kesombongan tidak diragukan lagi adalah bahaya utama saat kau menceritakan kisah hidupmu. Kesombongan telah menghancurkan banyak orang dan mengambil kuasa dari pelayanan mereka. Tidak ada orang yang bisa bersaksi tentang Kristus dan sesumbar tentang dirinya sendiri pada waktu yang sama. Jika kuasa roh tidak terlihat dalam kisahmu, alasan utamanya adalah kesombongan. Saya telah menyimpan kata-kata ini di dalam hati. Saya membenamkan jiwa saya dalam banyak ayat yang memperingatkan tentang kesombongan dan kurangnya kerendahan hati. Dengan mengingat hal tersebut, saya ingin membagikan kepada Anda beberapa resiko rohani yang telah saya ambil dalam hidup saya. Resiko pertama, menjatuhkan pistol dari tangan ayah saya yang mabuk. Ketika saya berusia 16 tahun, ayah saya pulang ke rumah setelah menghabiskan beberapa hari di luar di pesta mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Ibu saya marah ketika dia mendengar tentang wanita jahat yang telah bersama dengan ayah. Teriakannya hanya membuat ayah saya marah sampai dia mengambil pistolnya dan mengejar ibu ke bagian lain rumah. Sekarang, dialah yang berteriak pada ibu sambil menekan pistol ke pelipisnya. Dengan pistol yang dikokang dan jarinya di posisinya, dia nampak seperti akan menekan pelatuknya. Saya menyaksikan dengan ketakutan, membayangkan ibu saya jatuh ke lantai dengan bersimbah darah. Membayangkan apa yang akan terjadi, saya mengambil resiko berbahaya dan memukul jatuh pistol dari tangan ayah saya. Ia dan saya bersama-sama jatuh ke lantai berusaha mengambil pistol itu. Seorang atlet, saya lebih cepat daripada ayah saya yang masih mabuk dan bisa mengambil pistolnya lebih dulu. Saya menyerahkannya kepada seorang sepupu yang berdiri di dekatnya dan menyuruh dia berlari ke hutan dengan pistolnya. Setelah ayah saya kembali berdiri dengan terhuyung-huyung, dia melampiaskan amarahnya kepada saya. Serangannya kejam, tetapi saya berhasil mengatasi pukulannya yang menghancurkan. Saya memegang dia dengan gaya pegulat yang saya pelajari di sekolah dan menahannya di lantai. Setelah bergulat, dia jadi lemah, lalu menatap saya dan berkata, "Sudah menjadi pria dewasa, Nak." Saya tidak rasa bangga karena bisa mengatasi ayah saya dalam peristiwa itu. Saya hanya bersyukur karena sebuah bencana telah terhindarkan. Sebelum hari itu, saya telah membenci ayah saya. Tetapi pada sore itu, Tuhan menaruh di dalam hati saya suatu pencarian sederhana untuk mengasihi ayah saya dalam kerajaan Allah. Dalam 2 tahun, pencarian itu menjadi kenyataan. Saya memberikan tantangan yang sama kepada Anda. Kasihilah teman-teman dan anggota keluarga Anda untuk membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Beranilah mengambil resiko itu. Resiko kedua, membujuk orang tua saya yang belum diselamatkan untuk pergi ke ibadah kesembuhan ilahi. Ibu saya membutuhkan mujizat kesembuhan. Setelah tahu bahwa Yesus masih menyembuhkan orang-orang sakit sampai hari ini, saya meyakinkan kedua orang tua saya untuk menemani saya ke suatu ibadah di mana seorang hamba Tuhan akan berdoa untuk kesembuhan ibu saya. Syukur kepada Tuhan, resiko itu tidak sia-sia dan ibu saya menerima mujizat kesembuhannya. Mujizat itu menjadi sebuah undangan dari sorga yang akan mempengaruhi seluruh keluarga saya, termasuk ayah saya yang alkoholik, untuk bertobat dari dosa mereka dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya ingin mendorong Anda yang membutuhkan kesembuhan untuk pergi ke sebuah gereja atau ibadah di mana yang sakit didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kelihatannya seperti sebuah resiko, sebagaimana awalnya yang terjadi pada saya, tetapi Tuhan akan menghormati iman Anda. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Anda juga bisa belajar terus bertekun mendoakan penyakit Anda sampai Anda melihat mujizat itu nyata, karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Resiko ketiga, mentaati panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil
meskipun ada hambatan di dalam berbicara. Di bulan-bulan sebelum keselamatan ayah saya mengalami lawatan Tuhan sepanjang malam di kamar tidur saya, seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya. Dalam penglihatan itu, Tuhan memanggil saya untuk memberitakan Injil. Saya begitu dilingkupi oleh hadirat Tuhan saat saya meresponi panggilan ilahi itu. Saya tahu bahwa resikonya adalah saya harus memberitahu itu kepada ayah saya. Pada pukul 6 keesokan paginya, saya mendengar ayah saya di dapur lantai bawah. Ketika saya masuk ke ruangan itu, ia fokus merokok. Saya tahu saya harus berbicara dengan cepat untuk memberitahu dia tentang peristiwa semalam sebelum ia sempat mencemooh saya. Ketika saya memberitahu dia bahwa Tuhan telah memanggil saya untuk memberitakan Injil, ia tampak tercengang. "Nak, seumur hidupmu kau kesulitan berbicara. Kau belum pernah bisa mengekspresikan dirimu bahkan pada satu orang. Untuk menjadi seorang pengkhotbah, kau harus bisa berbicara dengan banyak orang." "Tidak, Nak, aku rasa ini sama sekali bukan untukmu. Kau harus dapat berbicara dengan jelas untuk dapat berkhotbah. Ini bukan sesuatu yang dapat kau lakukan." Ia benar tentang ketidakmampuan saya untuk berbicara dengan efektif. Itu telah mengganggu saya di sepanjang hidup saya. Namun, saya mengambil resiko besar dalam meresponi panggilan Tuhan. Dengan seluruh keberanian yang bisa saya kerahkan, saya menyatakan kepada ayah saya, "Tuhan sendiri yang telah memanggilku, Ayah. Aku akan melakukan apa yang Tuhan tugaskan untuk aku lakukan." Setelah mengatakannya, saya kembali ke kamar saya di lantai atas. Saya merasa sangat kecewa karena penolakan ayah saya. Bagi saya, keputusan tersebut sangat nyata. Saya bertekad mengabdikan hidup saya untuk membagikan Injil Yesus Kristus. Resiko keempat, meresponi ketika guru jurnalistik SMU saya memprediksikan bahwa tulisan saya suatu hari nanti akan sampai ke seluruh dunia. "Don, kau punya bakat menulis," kata guru saya. "Jika kau mau menerapkan dan mengembangkan bakat ini, tulisanmu akan tersebar ke seluruh dunia." Pada usia 16 tahun, saya sama sekali tidak tahu apa artinya bakat menulis itu. Tetapi setelah guru saya mengucapkan perkataan nubuat itu, saya memutuskan untuk menggenapinya. Tidak lama kemudian, saya mulai menulis berbagai artikel untuk surat kabar SMU di sekolah saya. Kemudian, saya menulis artikel sebentar di Glad Tidings Bible Institute, sekarang Bethany University di San Francisco. Pada akhirnya, saya menjadi editor surat kabar sekolah. Bakat seseorang membuat ruang bagi dia dan membawa dia ke hadapan orang-orang besar. Amsal 18 ayat 16 King James Version. Ayat tersebut mulai tergenapi ketika seorang hamba Tuhan di negara ini membaca tulisan saya dan mengundang saya untuk menjadi editor majalah internasionalnya. Saya akan terus menulis 16 buku untuk pelayanannya. Bakat menulis membawa saya ke hadapan banyak orang-orang besar. Setelah ini, saya menjadi editor Faith Digest dari T.L. Osborne Ministry, sebuah publikasi yang didistribusikan ke 600.000 rumah di seluruh belahan dunia. Apa yang tampak seperti resiko besar ketika guru saya pertama kali mengucapkan kata-kata itu telah berubah menjadi realita yang nyata. Pada akhirnya, saya memulai pelayanan saya sendiri. Melalui itu semua, menulis buku-buku dan menerbitkan telah menjadi sangat penting dalam upaya penjangkauan saya. Perkataan profetik itu telah digenapi. Resiko kelima, meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi seorang penyiar radio setiap hari. Saya telah terlibat dalam pelayanan radio setiap hari selama lebih dari 50 tahun. Meskipun mungkin tidak seperti sekarang, masuk ke dalam dunia radio seperti yang dulu saya lakukan adalah resiko besar. Dapat bertahan di tengah pertentangan dan berbagai masalah yang saya temui adalah perjuangan iman yang tiada henti. Saya berkutat dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Di mana saya akan mendapatkan uang untuk membayar waktu siaran radio dan biaya-biaya yang menyertainya? Bagaimana jika saya gagal? Apakah orang-orang akan memberikan dukungan doa dan keuangan? Setiap hari sejak 1961, pelayanan radio saya telah menjangkau bangsa-bangsa. Apakah itu mudah? Tidak pernah.
Apakah Tuhan sudah menyediakan untuk setiap kebutuhan? Iya, benar. Seperti yang mereka telah lakukan untuk Tuhan saya. Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat. Markus 12 ayat 37. Orang banyak ini, dalam tanda kutip, adalah orang-orang yang telah Tuhan pakai untuk menyediakan keuangan bagi pekabaran Injil dan pelayanan saya. So, jangan pernah takut untuk mengambil resiko bersama dengan Tuhan. Anda sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus memberkati.